Oke, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di konten Artikelpedia. Kali ini kita akan membahas mengenai produk-produk impor, produk UMKM, dan juga marketplace di Indonesia, teman-teman. Jadi ada apa dengan fenomena produk-produk impor, terutama produk-produk impor yang datang dari negeri Tiongkok, dan juga bagaimana pengaruhnya dengan produk-produk UMKM di dalam negeri, dan bagaimana pasar serta market Indonesia dari sisi hal marketplace UMKM. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita lanjut. Dan kita kali ini akan mengutip dari sindonews.com, teman-teman, dengan judul Produk UMKM Kalah dari Produk Asing. Di saat pemerintah fokus membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang tergerus pandemi COVID-19, justru muncul tagar atau hashtag seller asing bunuh UMKM yang sempat menjadi trending topik di salah satu platform media sosial. Nah, ada apa gerangan dengan kehadiran tagar yang ramai diperbincangkan sejak pekan lalu itu? Nah, ternyata pemicu munculnya tagar tersebut terkait dengan penetrasi produk impor yang membanjiri marketplace nasional. Hal itu menjadi persoalan serius karena maraknya penjualan produk impor yang dinilai telah menggerus pasar UMKM domestik. Nah, sebuah nama Mr. Hu dari Cina yang menjajakan barang-barang murah di marketplace. Nah, sosok Mr. Hu ditengarai sebagai importir asing yang berjualan di marketplace Shopee, teman-teman. Nah, pria misterius yang menawarkan barang-barang keperluan sehari-hari dengan harga yang sangat murah dibanding dari produk-produk UMKM domestik, dan bagi masyarakat Indonesia pengguna Shopee yang membeli barang asal Tiongkok selalu muncul nama Mr. Hu sebagai pengirim dengan alamat yang jelas di Shangshui Industrial Park, Building 6, Bastian, China. Munculnya fenomena Mr. Hu di marketplace dalam negeri itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM untuk menghindari polemik yang kian panas. Nah, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki sudah meminta penjelasan dari manajemen Shopee di Indonesia. Benarkah Mr. Hu atau pelaku bisnis sejenis adalah ancaman serius yang bisa mematikan UMKM domestik? Sebenarnya terlalu dini untuk memvonis Mr. Hu sebagai sebuah ancaman yang mematikan. Namun tetap tidak boleh lengah. Mengutip penjelasan dari Head of Public and Government Relations Shopee Indonesia, yaitu Radityo Triatmojo, total penjual aktif di Shopee didominasi UMKM di dalam negeri. Rinciannya yaitu 98,1% dari 4 juta penjual aktif dari penyedia lapak asal Singapura itu adalah UMKM, dan selebihnya 0,1% adalah penjual cross border atau sekitar 4.000 pedagang asing, teman-teman. Adapun dari sisi penjualan produk UMKM yang lokal berkontribusi sekitar 71,4% dan produk cross border sebesar 3%, lalu sisanya adalah produk dari pedagang besar lokal. Pihak Shopee Indonesia kembali menegaskan bahwa sejak awal sudah memastikan komitmen berdampingan dengan pemerintah untuk mendukung UMKM dan mendorong produk lokal guna memajukan perekonomian di Indonesia. Nah, dijelaskan pula bahwa seluruh transaksi melalui cross border sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik menyangkut komponen pajak maupun kepabeanan. Selain itu, manajemen Shopee mengklaim telah mengadakan sejumlah program edukasi dan pendampingan bersama beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan melalui kampus Shopee dan memasarkan produk UMKM dengan kanal khusus produk lokal kreasi Nusantara.
Tidak hanya itu, program ekspor Shopee yang bertajuk dari lokal untuk global telah diimplementasikan sejak 2 tahun lalu. Nah, fenomena Mr. Who di mata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Iksan Ingratubun, memang sebuah ancaman bagi UMKM. Namun tidak bisa menyalahkan Mr. Who yang mampu menembus pasar Indonesia dengan mudah melalui marketplace. Faktor utama bebasnya produk asing menjajal pasar Indonesia tidak terlepas dari perjanjian dagang Indonesia dengan sejumlah negara yang begitu banyak. Indonesia telah menjadi pasar yang sangat terbuka, yang sangat menggiurkan bagi para seller asing. Perjanjian dagang di kawasan Asia Tenggara diantaranya ASEAN Free Trade Area yaitu AFTA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, dan dipastikan membidik pasar Indonesia karena terbesar di Asia Tenggara. Nah, perjanjian dagang ini lebih kompleks lagi ya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Kemudian di situ juga ada Jepang, kemudian di situ juga ada Korea Selatan maksud kami, ada China, ada Australia, Selandia Baru, dan juga beberapa negara yang lainnya. Karena itu, Iksan berharap agar UMKM didukung dengan kehadiran pasar yang lebih jelas. Misalnya menghadirkan e-commerce yang hanya memasarkan produk-produk UMKM Indonesia yang syaratnya milik pemerintah sehingga mudah dikontrol, begitu pula untuk pemanfaatan aset-aset pemerintah. Pihak Akumindo sudah mengusulkan kepada pemerintah kalau aplikasi itu ada maka produk UMKM lokal tidak akan tercampur lagi dengan produk Cina. Cara lain pemerintah harus menyerap produk UMKM secara merata bukan hanya 2 atau 3 sektor saja. Sementara itu sejumlah kebijakan pemerintah terkait peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi produk asing. Iksan juga menilai belum efektif, masalahnya UMKM belum mampu menghadirkan kebutuhan sehari-hari dengan harga murah seperti yang ditawarkan oleh produk-produk asing. Artinya, kiprah Mr. Who di marketplace nasional tetap akan melenggang sepanjang tanpa regulasi yang mengatur dengan tegas. Nah, itu adalah informasi yang saya sampaikan mengenai Shopee dan juga marketplace serta produk-produk ekspor yang ada di Indonesia yang dimana itu menjadi satu sebuah kendala dan juga sebuah tantangan bagi produk-produk UMKM domestik dalam negeri, di mana produk dari luar negeri itu atau dari asing itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah atau bahkan sangat murah daripada produk-produk asli lokal buatan Indonesia yang dijual di beberapa marketplace di Indonesia, terutama salah satunya ada di Shopee, teman-teman. Nah, saat ini juga ada suatu istilah dengan yang namanya bisa kita sebut sebagai price predatory, kawan-kawan. Nah, price predatory ini adalah pembunuh atau pemangsa dari sisi hal harga. Harga apa? Yaitu adalah harga-harga produk yang dijual dan ditawarkan di beberapa platform di marketplace atau e-commerce yang ada di Indonesia, teman-teman. Kenapa? Kalau kita lihat memang kenyataannya masih sangat banyak produk-produk impor dari luar negeri yang dijual kembali di Indonesia dengan harga yang lebih murah dan dalam kuantiti yang sangat besar gitu. Karena hal itu yang kemudian menyebabkan kenapa produk-produk domestik atau produk-produk UMKM ini kalah secara persaingan di pasar marketplace gitu. Karena satu, secara kapasitas produksi ini
produk UMKM domestik dan juga dibandingkan dengan produk impor itu secara kapasitas produksi kalah. Kapasitas produksi produk-produk dari luar itu sangat besar teman-teman, dan itu bisa teman-teman cari tahu sendiri di beberapa sumber atau di beberapa berita. Bahkan ada salah satu platform yang menyediakan untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan impor produk yang berasal dari Cina atau Tiongkok gitu, yang akan nantinya masuk ke dalam Indonesia yang bisa kita jual kembali dengan harga yang masih murah, tetapi kita masih ada take profit yang cukup besar gitu dari harga modal yang kita keluarkan pada saat kita akan mengambil barang melalui satu platform tersebut dari Cina menuju ke Indonesia. Nah, hal ini yang kemudian kita sebut sebagai price predatory, karena produk-produk UMKM secara harga itu kalah. Dan saat ini masyarakat Indonesia adalah salah satu pengguna sosial marketplace yang paling banyak di dunia, sehingga Indonesia sendiri itu sangat dibidik oleh asing sebagai pasar teman-teman. Karena satu, jumlah penduduk Indonesia yang banyak, kedua, kebutuhan kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat, ketiga, apapun produk yang dibutuhkan itu tersedia dalam satu platform, dan itu sangat memudahkan masyarakat kita untuk beli. Dan secara psikologis gitu, mayoritas secara psikologis konsumen gitu, konsumen pasti akan memilih produk yang harganya murah namun memiliki kualitas yang bagus atau baik. Nah, PR-nya adalah bagaimana kemudian memang kita memiliki aturan atau regulasi yang ketat untuk bisa sedikit rem atau membendung produk-produk asing gitu, sehingga ada lapangan yang tersedia gitu untuk para kreator-kreator lokal gitu, atau produk-produk UMKM lokal agar bisa bersaing untuk menjual dan juga dapat bersaing secara sisi hal kualitas dan juga kuantitas. Nah, itulah yang kemudian menjadi tantangan besar bagi kita semua. Namun hal itu saya yakini pasti satu saat kita akan mampu bersaing dengan produk-produk lokal, dan kita juga tidak akan kalah secara kualitas, karena selain dari kita pemilik pasar yang kuat, kita juga bisa menjadi sebagai produsen yang kuat juga teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua para pelaku UMKM di dalam negeri, tetap semangat, tetap berkarya, tetaplah berjuang sampai sukses. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Untuk informasi artikel atau berita yang tadi saya sampaikan akan dicantumkan di kolom di deskripsi di bawah ini. Dan juga untuk teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi, serta jangan lupa untuk terus subscribe dan juga share video ini kalau teman-teman merasa video ini penting dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.